Ini adalah Cinta. Dikelilingi buku setebal bantal, ia mencari jawaban hidup di antara teori-teori psikologi. Jam segini, dia sudah bertarung sengit melawan kantuk demi pemahaman. Dalam keadaan duduk di atas kasur, dengan wajah lelahnya dan buku-buku yang terbuka. Matanya begitu merah. Dan ini Diva, sahabatnya tipe yang paling realistis. Dia bukan menyerah, hanya mencari jalur tercepat. Dia ingin tugas selesai, dapat nilai aman, lalu tidur siang. Diva, sahabatnya, mencoba bertahan. Ia duduk di samping Cinta dengan menghadap laptopnya di meja belajar. Menggunakan hijab pasmina yang dililit santai, wajahnya terlihat sangat mengantuk. Ini teorinya nggak dapet. Kenapa sih teori Gestalt tuh bener-bener susah banget? Keseluruhan lebih besar daripada jumlah yang diinginkan. Kenapa ngelihat gambar aja? Semudah itu. Kalau cuma ngelihat, semua orang mah juga bisa. Kita tuh harus mengupas bagaimana orang itu bisa terlihat begitu, gimana kognitifnya, dan bagaimana dia di masa lalu dia. Aduh, padahal aku cuma mau lulus. Mana besok kuis tentang self aktualisasi diri lagi. Sampai subuh pun kayaknya aku juga belum pernah mudeng. Div, kita tuh harus ngerti setiap tahapnya, bagaimana kebutuhannya dari fisiologis dan aktualisasi diri. Kita tuh harus mendalami gitu. Ini tuh butuh waktu, nggak segampang itu. Seandainya aja ada aplikasi yang bisa ngerangkum semua teori ini, menganalisis diri aku, beri aku solusi hidup, pasti aku jamin deh, sekali klik pasti langsung beres. Itu mah namanya kamu bukan belajar, itu namanya kamu menghayal. Udah cepet lanjutin biar tugas kita cepet selesai, kita cepet lulus. Ya deh. Sebentar ya, sebentar. Iya. Sebentar, masih cuma cerita. Cinta dan Diva berjalan cepat menuju perpustakaan. Di antara lorong rak-rak buku yang terlihat tinggi dan berkilap bersih. Udara terasa sejuk dan steril dari AC sentral. Keduanya panik. Mereka berbelok tajam ke bagian buku psikologi, di mana rak-rak tersusun rapi dan diberi label digital. Tiba di sana, mereka melihat seorang mahasiswi lain, rapi sudah memegang buku terakhir yang mereka cari. Cinta dan Diva saling pandang, raut wajah mereka langsung berubah putus asa. Cinta dan Diva hanya bisa menghela nafas panjang. Bahu mereka lemas, dan mereka berdiri terpaku. Lagi banget sih, ya saya dong. Ada dua ya. Ini langsung. Itu kan bukunya. Kamu sih. Cinta dan Diva duduk di bangku panjang di lorong kampus yang sepi, diapit oleh laptop dan beberapa buku. Wajah mereka menunjukkan kelelahan akut khas mahasiswa tingkat akhir. Aku udah coba semua pendekatan di analisis kuantitatif, kualitatif, sampai ada bagian kesimpulan tesisku tentang korelasi kecemasan dan media sosial, tapi hasilnya nihil. Selamat, Cin. Aku juga udah begadang tiap hari, otak aku juga udah penuh. Aku lagi mikir gimana caranya biar data ini tuh cepat selesai. Diva mengeluarkan ponselnya, lalu menunjukkan sebuah artikel berita dan matanya berbinar karena menemukan jalan keluar. Lihat. Ini ada artikel tentang perkembangan teknologi baru. Atau orang-orang tuh kayak familiarnya bilangnya dia AI. Atau robot yang akan menulis untuk tesis kita. Betul banget. Nah, tapi ini tuh bukan robot fisik. Tapi ini tuh software.
Mereka bilang AI ini bisa membaca, memproses, dan merangkum jutaan literatur, jurnal, dan data dalam hitungan detik. Bahkan ya, ini tuh bisa menyarankan hipotesis yang tidak terpikirkan oleh manusia. Hebat banget kan? Ini merangkum jutaan literatur. Jadi semua perjuanganku mencari buku di perpustakaan untuk coret-coret semua tentang materi makro yang kusut itu sia-sia dan bisa diselesaikan oleh satu program. Betul banget. Cinta dan Diva duduk di atas kasur yang dialasi sprei. Mereka berdua bersandar di kepala kasur atau bantal. Hanya lampu tidur dan sorotan cahaya laptop membuat ruangan lain terasa gelap. Dan layar laptop memancarkan cahaya biru terang. Oke, Cin. Mendingan sekarang kamu masukin data tesis yang buat kamu frustasi. Ya, bentar-bentar ya. Cinta mengetik dengan cepat. Jari-jarinya menari di keyboard. Ia menyalin semua data dan kerangka teorinya. Cinta menarik napas panjang, lalu menutup mata saat menekan tombol proses. Astaga, aku nggak pernah kepikiran. Tahu gini kan kita hemat waktu berbulan-bulan. Kita nggak harus pusing-pusing mencari data-data. Cin, dulu kita aja sampai ngorbanin waktu buat itu cuman buat satu korelasi kecil ini. Sekarang lihat, gara-gara AI skripsi benar-benar jadi mudah banget kayak gini. Benar-benar sangat membantu sih ya ini. Cinta dan Diva berjalan keluar dari ruang sidang. Keduanya mengenakan alma mater kampus dengan rapi. Wajah mereka terlihat cerah, dipenuhi kelegaan dan kebanggaan, jauh dari aura kelelahan mahasiswa tingkat akhir. Dia berhasil lulus. Aku berhasil mempertahankan argumen tentang kualitas tidur adalah variabel kunci. Bahkan kesembuh kunjiku sampai menguji hipotesis baruku. Yeay, sama Cin, aku juga teori analisis kepribadian aku jadi lebih tajam. Kita benar-benar kebantu banget dengan alat itu. Perjalanan dari malam yang penuh buku di kamar kos hingga siang kelulusan ini mengajarkan satu hal. Perjuangan akademik memang penting, namun waktu adalah sumber daya yang paling berharga. Kami mencari pemahaman mendalam, sementara dunia bergerak menuju kecepatan. Kami sempat menganggap teknologi adalah sihir yang mengancam kerja keras kami. Namun, kami menemukan bahwa AI tidak menggantikan proses berpikir kami. Justru, ia membebaskan waktu kami dari beban administrasi dan penyortiran data. Kami belajar untuk menggunakan alat canggih ini, memanfaatkan kecepatannya demi mengasah kebijaksanaan dan pemikiran kritis kami sendiri. Itulah AI, teknologi yang dirancang untuk membantu manusia, bukan untuk menggantikan, melainkan untuk mempercepat, dan di tangan kitalah sebagai penggunanya kewajiban untuk menggunakannya dengan bijak.